Monggo ditanggapi mawon. Lah apa aku nanggapi awakmu iku apa tujuane? Boten jenengan iku rumusan jenengan iku menyalahi kaidah pola berpikir akhafud dororen. Iya, itu kan menurut kamu. Loh, menurut ulama nih. Saya katakan, saya bertanggung jawab penuh. Naklu iku hakku hakku itu mengikuti mazhab Syafi'i. Hanafi tidak. Loh, kalau dari awal langsung pembahasan kita sampai nomor 4. Kami bacakan deskripsinya. Cara memakamkan di kuburan berair. Sail Pondok Pesantren Lirboyo Induk hadir nih. Deskripsi masalah. Tanah berkah itulah sebutan desa Sugiwaras. Bagaimana tidak, di musim kemarau tanah desa tersebut nampak selalu segar, dan setiap kali musim hujan turun tanah akan mengeluarkan air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun muncullah sebuah polemik ketika di musim hujan ada penduduk daerah setempat yang meninggal dunia. Mengingat tanah selalu mengeluarkan air, maka masyarakat setempat berinisiatif menyedot air, lalu mayat segera dimasukkan tanpa peti di liang kubur sebelum air memenuhi kembali liang kubur tersebut. Akibatnya pemakaman menjadi tertunda selama beberapa saat. Di sini ditampilkan dua pertimbangan. Yang pertama, di dalam kitab Turot dijelaskan bahwa opsi penguburan mayit di tanah basah adalah mengkubur dengan memakai peti atau memindah di tanah yang kering. Kemudian pertimbangan kedua, jarak antara kuburan daerah tersebut dengan daerah lain yang kering terlampau jauh. Ya, harap diperhatikan dua pertimbangan ini. Selanjutnya ke sub pertanyaan untuk sub A. Bagaimana hukum menguburkan mayat sebagaimana deskripsi di atas? Mungkin niki memang bener tahyir atau murattab kewajibannya? Napa nih? Kewajibannya itu apakah tahyir boleh memilih dari awal atau murattab? Bebas. Loh, soalnya ibarat yang ada di Sarwaninya itu kesannya itu sunduk itu opsi kedua bahasanya. Jadi yang awal lebih baik naklu, karena sunduk ketika tetapkan di situ akan tergenang dengan air. Ini ada potensi juga hatkan. Kalau itu hanya sebatas yang terbaik, nggak kan, artinya kewajibannya belum boleh kesunduk. Apakah memang khilaf? Ada yang mengatakan ini nggak boleh kesunduk langsung, harus ke naklu. Langge, kalau toh itu memang khilaf, kita cantumkan semua. Ya kan belum ditahqiq, kami juga belum tahu ini apa khilaf. Sekali lagi, saya musuhnya hari ini. Nah, tidak level kalau debat dengan peserta. Tadi perumus nggak boleh didebat, katanya musuh yang harus debat. Saya di situ. Tadi gimana? Lagi hebatnya kula teng mriku. Terus ini yang bisa kami taske lah. Mangke ingkang sepuh kados pundi kula ulangi. Boleh lah wong musyawarah sing apik nggih wonten sing mboten setuju. Lah nek sedaya setuju lah niku mboten musyawarah. Ya saya maksudnya ditahqiq. Tenang mawon nggih. Itu kan permintaan, kan tidak harus dikabulkan. Ngoten lho. Jadi doa itu jangan memaksa Tuhan. Hari ini saya satu strip di bawah Tuhan. Coba kalau memakai prinsip akhafud dororen, Anda mewajibkan secara takhir, ini benar-benar keliru. Tenang mawon. Sebab nopo? Sebab naklul mayit niku sampun haram. Kayak kenapa kok haram? Karena naklul mayit niku hatkan lihurmatil mayit. Lah, mengubur mayit di tanah yang basah, tergenang air niku juga haram. Kenapa kok haram? Karena sama-sama hatkan lihurmatil mayit. Sedangkan memakai peti itu konsekuensinya bukan tidak sampai ke taraf haram, hanya sebatas makruh karena diyaul mal. Maka kalau kita memakai prinsip akhafud dororen antara hatku hurmatil mayit dengan cara mengubur
di tanah yang berair, atau dengan cara naklu karena dua-duanya sama-sama hatku li hurmatil mayit, atau disuruh memilih yang satu pakai peti, pakai sunduk yang konsekuensi hukumnya cuma makruh karena termasuk biyaul mal, maka seharusnya menggunakan pola pikir ahafu dororen, maka wajibnya bukan mukhayyar, maka menjadi murotab, didahulukan doror yang lebih sedikit terlebih dahulu, yaitu dengan cara dikubur pakai peti, mestinya ngoten pun nggih. Terus kula ulangi lah mangke musuh ingkang sanes pripun. Monggo ditanggapi mawon. Lah apa aku nanggapi awakmu iku apa tujuane? Boten, jenengan itu rumusan jenengan itu menyalahi kaidah pola berpikir akhafud dororen. Iya, itu kan menurut kamu. Loh, menurut ulama nih. Saya katakan, saya bertanggung jawab penuh. Naklu iku hakku, Naklu hakku itu mengikuti madhab Syafi'i. Hanafi tidak. Loh, kalau dari awal konsepnya ibaratnya semua tadi menggunakan madhab Syafi'i. Jangan dicampur-campur dulu. Anda kalau menawarkan konsep Syafi'i dulu bagaimana murotab atau mukhayyar, baru kalau Anda ingin mencari solusi madhab yang lain. Jawabannya ngoten mangke salah napa mboten nyumbangkaken. Nggih. Jadi kalau kita kembali ke deskripsi masalah, pertanyaannya kan hanya bagaimana hukum tindakan masyarakat dalam deskripsi di atas. Ya, tapi sohibul asilahnya kurang. Kesepakatannya adalah kesepakatannya adalah haram. Niki disepakati mboten niki? Nggih, disepakati kan? Lah, wa amma mangke nonton pertanyaan susulan, kita coba lagi. Kita coba lagi. Haram dengan alasan takbir yang tadi dibaca oleh Bapak Musoheh tadi itu. Karena dianggap di situ dari awal sudah tidak ada hormatan lil janazah atau lil mayit. Kan ngaten. Nah, itu dulu, kemudian tahapan-tahapannya monggo kita cari solusinya. Ngaten, mesti coba mboten? Nggih. Solusinya ini yang disepakati apakah ini kewajiban takbir atau tidak. Lah kan belum toh, Pak. Lah kan belum. Tadi sudah dirumuskan kali beliau perumus yang Musoheh itu loh tadi. Jadi karena tidak ada takbir yang jelas, saya tadi sudah rembukan sama Gus Kausar, ini juga gak menemukan solusinya. Jadi kapan sih harus naklu ila mahalin akhor, kapan sih harus pakai sunduk, ini gak ketemu ya. Lah panjenengan juga dalam tahap kesimpulan ini murotab, nggih, karena melihat di sana ada idaatul mal. Idaatul mal di sini hukumnya makruh, tapi idza lam yahtaj. Dalam kondisi ini hukumnya bagaimana? Saya tanya. Dalam kondisi seperti ini dalam kondisi seperti ini tidak menjadi makruh, cuman hukum asal yang menjadi pokok pertimbangan akhafud dororen mestinya pakai sunduk niku lebih diutamakan ketimbang naklu, sebab kalau hukum awalnya naklu itu sendiri sudah haram. Khilaf, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan kalau pakai mazhab Syafi'i mawon riyen. Mungkin Syafi'i ini lah untuk pola pikir yang asoh dulu mungkin mengatakan bahwa naklunya asoh itu Syafi'i, asoh Syafi'i wajah asoh gitu. Ada paling enggak ada tambahan hukum hurmah lah nggih. Jadi karena nakul itu berangkat awalnya sudah hurmah. Ada tambahan, ada nilai tambah, ya ini ada khilaf hurmahnya yang aduh. Nah, ini yang saya sendiri sebagai apa ya? Peserta Basmasail Lawas ini kok nek ndak ono takbir sore ndak wani. Ini sudah ranahnya itu ijtihadi. Ya. Jadi apakah harus karena sunduk? Mengapa sunduk? Mengapa ada naklu? Jadi ulama tidak merinci. Nek dipikir mana naklu sendiri, nggih. Nek sunduk didahulukan, ini satu di sana ono bondoni. Ya, ngetokno duit ini juga persoalan oleh fikih kan diberhitung. Nah, naklu kondisi seperti ini malah repot mana? Karena tidak mungkin makam kampung satu dimakamkan di kampung, terutama di daerah perkotaan, jelas haram itu. Kalau tidak ada warga, tadi tidak punya kartu kok kakas tempat, ini nggak boleh.
Lah nggih, oleh karena itu justru lebih utama sewu. Ah. melihat realitas. Makanya kita umumkan Mungkin saja. banyak dia, ya. mic-nya. Kita umumkan, kita umumkan apa ada. Kita catat apa adanya bahwa pemakaman dengan kondisi makam seperti hukumnya haram kecuali satu pakai sunduk atau dipindah ke tempat yang lebih aman dalam menjaga hurmatul mayit. Muhoyar murotab wis kedawan debatane iki. Kasun dipun Fatihah. Ini debat kula piambak kali musuh. Untuk sementara gitu aja kalau gitu. Nggih, ngaten nggih, cekap nggih. Pun cekap di Fatihah itu. Al-Fatihah. Alhamdulillah.